Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan database jurnal review dari jurnal yang kami pilih, yaitu Data Type and Data Sources for Agricultural Big Data and Machine Learning. Sebelumnya, perkenalkan kami dari COM120F Basis Data Paralel 1, yang beranggotakan Oke, perkenalkan nama saya Cut Nadia Putra Herunisa dengan NIM G6401231017. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Mulia Putri dengan NIM G6401231020. Perkenalkan, nama saya Devina Rahma Aprilia dengan NIM G640 123 1055. Perkenalkan, saya Hilfani Rayana Subagio dengan NIM G6401231111. Perkenalkan, nama saya Tessa Putra dengan NIM G7401211045. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari presentasi yang saya akan jelaskan. Oke, pertama itu adalah perubahan iklim yang telah menjadi tantangan besar bagi pertanian yang berkelanjutan karena kondisi lingkungan ekstrim seperti kekeringan dan hujan deras yang menurunkan produktivitas pangan global. Namun, teknologi big data dan machine learning ini bisa menawarkan solusi dengan memproses dan menganalisis data dalam jumlah yang besar. Untuk memahami dinamika pertanian atau kondisi cuaca tanah serta penggunaan mesin pertanian melalui pendekatan ini, keputusan dapat diambil dengan lebih akurat dan berpotensi meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi dampaknya lingkungan. Dan big data ini mempunyai 4 karakteristik, yaitu ada volume, yaitu adalah ukuran data, dan variety atau keragaman struktur data, dan velocity, kecepatan pemrosesan, dan veracity adalah keandalan pada data. Nah, proses big data ini dimulai dari identifikasi sumber data, penyimpanan, dan transformasi data untuk meningkatkan kualitas, hingga analisis alat seperti deep learning dan OLAP. Selain itu, machine learning yang terdiri dari 3 jenis utama, pembelajaran terawasi, tidak terawasi, dan pembelajaran. Digunakan dalam berbagai aspek pertanian seperti peningkatan produksi tanaman, deteksi penyakit, dan pengelolaan air. Yang membutuhkan keahlian khusus dan alat teknologi tinggi termasuk penyimpanan di platform seperti Hadoop dan cloud computing. Teknologi ini mendorong pengembangan smart farming yang memungkinkan respons cepat terhadap perubahan seperti peringatan penyakit atau cuaca ekstrim melalui analisis lanjutan. Teknologi ini juga membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya pertanian dan meningkatkan efisiensi operasional, sehingga memungkinkan pertanian menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan lingkungan. Selanjutnya ke bagian tujuan. Oke. Di sini tujuan yang kita akan kembangkan yaitu adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan berkelanjutan dalam kegiatan pertanian. Selanjutnya, itu memungkinkan pemantauan kondisi cuaca, tanah, dan tanaman secara real time dengan menggunakan data sensor dan citra satelit, dan membantu memperkirakan hasil panen dan lebih akurat. Mendeteksi dini penyakit tanaman untuk mencegah penyebaran dan kerugian yang lebih besar. Dan ada juga meningkatkan keamanan pangan serta mengelola rantai pasokan secara lebih efisien. Dan mendukung pertanian presisi dan otomatisasi berbasis data untuk meminimalkan pemborosan sumber daya. Dan membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih tepat untuk optimalisasi hasil panen. Dan yang terakhir yaitu mengurangi dampak lingkungan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, di sini ada metode. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Systematic Literature Review atau SLR menggunakan pendekatan Prisma. Prisma itu apa? Prisma itu item pelaporan pilihan untuk tinjauan sistematis dan analisis meta. Terus fokus dari penelitian ini itu penerapan machine learning atau ML dalam big data untuk pertanian. Terus sumber-sumber dari data untuk penelitian ini tuh ada dari Scopus, IEEE, ACM, Springer, MDPI, sama Web of Science. Terus dari sekian banyak artikel, pastinya kita perlu kata kunci untuk memilah-milih gitu. Nah, kata kuncinya itu ada machine learning atau ML, big data, agriculture, atau farm. Terus selanjutnya para peneliti juga menerapkan kriteria inklusi
Seperti artikel harus dalam berbahasa Inggris dan diterbitkan antara tahun 2015 sampai 2022. Selain dari itu, maka artikel akan dieliminasi. Selanjutnya, dari total awal artikel itu ada 7.655. Setelah proses penyaringan, eh, menjadi 5.233 artikel. Nah, itu tuh disaring melalui kriteria inklusi yang artikel dalam bahasa Inggris sama yang diterbitkan antara tahun 2015 sampai 2022. Dari 5.233 artikel itu nantinya disaring lagi lebih lanjut melalui abstrak dan isi. Nanti para peneliti itu akan membaca ulang abstrak dan isinya apakah sesuai dengan penelitiannya, apakah ada isi yang berkaitan dengan kontribusi tentang big data dalam pertanian. Selanjutnya setelah disaring, hasilnya akan menunjukkan ada 521 artikel yang relevan. Terakhir, disaring lagi, semuanya di-screening lagi dari awal, apakah mengandung kata kunci seperti machine learning, ML, big data, agriculture, dan farm. Terus, apakah mengandung informasi lebih lanjut tentang kata kunci tersebut. Nah, selanjutnya setelah di-screening lebih lanjut, akhirnya ada total 43 artikel yang relevan. Baik, jadi saya akan menjelaskan bagian hasil yang ditemukan oleh jurnalnya. Jadi, yang pertama yaitu mengenai penggunaan data. Berdasarkan hasil peninjauan penggunaan big data dalam penelitian pertanian, kebanyakan menggunakan data terstruktur seperti data cuaca, kondisi tanah, informasi tentang tanaman yang didapatkan dari database yang sudah ada, sensor, atau satelit. Nah, selain dari data-data tersebut, data lain seperti gambar dan video juga digunakan tetapi cenderung lebih sulit untuk diolah. Nah, lalu data-data ini disimpan di berbagai tempat seperti Hadoop, database biasa, seperti database relasional, atau juga di cloud. Nah, terus juga ada ditemukan lain, yaitu fakta mengenai machine learning. Jadi dalam penelitian di bidang pertanian, itu banyak metode machine learning yang paling populer digunakan tuh ada neural networks, random forest, support vector machines, dan decision trees. Lalu untuk tantangan yang ditemukan adalah jumlah data yang sangat banyak dan kompleks, data dengan dimensi tinggi, dan juga kesulitan yang dihadapi peneliti dalam memastikan kualitas data yang seragam, serta persyaratan memori untuk model yang kompleks. Dari semua hal tersebut, bisa dilihat tren di masa depan, yaitu tren ditemukan cenderung bergerak ke arah penggunaan data lakes untuk menyimpan data yang beragam dan juga integrasi data yang lebih baik. Terus juga pemanfaatan cloud computing untuk aksesibilitas dan skalabilitas. Jadi kesimpulannya, jurnal ini menjelaskan kecenderungan dan kasus-kasus pemanfaatan big data dan machine learning dan sumbernya oleh peneliti di bidang pertanian. Berdasarkan peninjauan beberapa penelitian lain juga ditemukan kesulitan serta peluang untuk perkembangan lebih lanjut dalam penggunaan big data dan machine learning di bidang agrikultur. Implikasi dan kontribusi pada jurnal atau artikel kali ini, ada tiga poin besar yang bisa dibahas di artikel ini. Yang pertama itu adalah keputusan pertanian yang lebih efisien. Kenapa bisa lebih efisien? Karena pertama, big data ini mengandung mengandung informasi terkait pertanian. Nah, sumber informasi ini tuh bisa berbagai macam. Misalkan dari data sensor yang sudah dipasang di pertanian itu kayak ada sensor tanah, ada sensor cuaca, dan lain-lain. Nah, dari data ini tuh kalau kita analisis, nanti petani juga bisa mendapatkan hasil dari analisis tersebut untuk dipertimbangkan untuk langkah ke depannya. Jadi para petani juga bisa mempertimbangkan bagaimana langkah selanjutnya harus dilakukan. Jadi mereka bisa melakukannya lebih cepat dan juga lebih tepat. Lalu ada juga optimasi pemrosesan data. Nah, kenapa bisa teroptimisasi? Karena big data yang dimasukkan itu dimasukkannya melalui SQL. Nah, SQL tersendiri juga adalah kita memasukkan data tanpa perlu menggunakan SQL yang harus satu persatu dimasukkan gitu ya. Jadi data-data tersebut bisa langsung dimasukkan saja ke database management system yang kita gunakan. Nah, lalu yang terakhir ini ada infrastruktur data pada startup ini. Seperti yang pertama tadi, tentang keputusan pertanian yang berefisien, nah, itu kan ada infrastruktur dari data. Ini tuh bisa digunakan pada smart farming yang membutuhkan real time
dan juga bagaimana prediksi untuk masa depannya gitu. Karena di sini juga dibahas tentang machine learning, dan data tersebut dipelajari oleh machine learning sehingga machine learning ini bisa memprediksi bagaimana hasil pada kedepannya ataupun bagaimana cuaca atau kondisi yang bakal memiliki dampak pada pertanian tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kritik yang dapat kami berikan terhadap artikel yang kami gunakan ini. Yang pertama, pada artikel ini fokus terhadap metodologi penerapan itu terlalu terbatas. Artikel ini tidak terlalu mendalami metodologi spesifik yang digunakan dalam penerapan machine learning dan juga big data pada pertanian. Yang kedua, kurangnya analisis kualitas data. Artikel ini tidak banyak memberikan informasi mengenai tantangan dalam menjaga kualitas dan akurasi data, terutama pada data yang bersumber dari sensor dan platform IoT. Dengan adanya kurangnya analisis kualitas data ini, sehingga keefektivitasan dan juga kredibilitas dari temuan data ini tuh sulit untuk diukur. Yang ketiga, tidak membahas hambatan infrastruktur. Artikel ini tidak membahas tentang keterbatasan infrastruktur seperti jaringan, daya komputasi, dan kapasitas penyimpanan secara rinci. Padahal, hal tersebut seringkali menjadi tantangan utama, terutama di daerah-daerah yang belum terlalu terjangkau terhadap teknologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saran yang dapat kami berikan terhadap artikel ini. Yang pertama, studi eksperimental yang mendalam. Diperlukan penelitian lanjutan yang bisa mengeksplorasi studi kasus yang menggunakan algoritma machine learning tertentu pada berbagai jenis data pertanian. Yang kedua, kualitas data dan manajemen keakuratan. Disarankan adanya penelitian lebih lanjut tentang bagaimana kualitas dan keakuratan data dapat ditingkatkan sehingga keefektivitasan dan juga kredibilitas dari temuan data ini bisa diukur dengan lebih baik. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.